Ini kopi Mamasa. Iya. Cita rasa yang nikmat dari secangkir kopi panas. Itu dapat kita rasakan dari kopi Mamasa. Kopi Arabica yang dihasilkan dari sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Walaupun meninggalkan ampas atau endapan sisa kopi, namun kesan yang tertinggal adalah kenikmatan. Namun, tidak demikian dengan endapan yang terdapat di daerah aliran Sungai Mamasa, tepatnya di Waduk Bakaru. Sedimentasi berupa lumpur yang berasal dari hulu. Material berupa tanah permukaan yang terbawa oleh air hujan dan bermuara di DTA Bakaru. Bagi PLTA yang beroperasi di sana, tentu saja keberadaan sedimen ini sangat merugikan. Umur pergerakan turbin menjadi berkurang karena pasokan debit air yang senantiasa berkurang dari waktu ke waktu seiring bertambahnya lapisan sedimen. Di lain pihak, umur ekskavator mungkin akan cepat berkurang seiring waktu operasinya yang terus bertambah untuk mengeruk endapan lumpur. WORES Program 4, sebuah program kerjasama bilateral antara Pemerintah Republik Federal Jerman dan Pemerintah Republik Indonesia. Program berbasis kehutanan dengan dukungan pembiayaan Jerman melalui KfW, Bank Pembangunan milik negara Jerman. Program ini melengkapi program PLTA Bakaru II yang juga didukung KfW dengan pelaksana PT Perusahaan Listrik Negara. Hasil feasibility study pada tahun 2015 menunjukkan bahwa daerah aliran Sungai Mamasa merupakan daerah tangkapan air pada outlet proyek Bakaru yang perlu dipulihkan. Kedua negara sepakat untuk melaksanakan program pemulihan daerah aliran Sungai Mamasa, termasuk di dalamnya adalah wilayah Taman Nasional Gandang Dewata. Sejak kick-off dilaksanakan pada bulan Maret 2021, program mulai bergerak perlahan. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona kasus COVID-19 mulai naik di beberapa negara, termasuk salah satunya Indonesia. Opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Walau sempat terkendala oleh pandemi COVID-19, namun pada akhirnya kegiatan mulai berjalan tertata. Hingga pada akhirnya mulai bermunculan kegiatan fisik dan non-fisik dalam rangka menuju pemulihan daerah aliran Sungai Mamasa. Dengan 4 output yang hendak dicapai hingga akhir program di tahun 2026, di mana terdiri dari WORES Program 4 dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Direktorat Rehabilitasi Hutan selaku PEA atau Program Executing Agency, serta BPDAS Jeneberang Sadang, BPDAS Karama, dan BBKSDA Sulawesi Selatan sebagai Program Implementation Unit di tingkat tapak. Dalam rangka mencapai output 1 mengenai penguatan kerjasama para pemangku kepentingan utama
Untuk meningkatkan pengelolaan daerah aliran Sungai Mamasa, terdapat beberapa kegiatan utama yang meliputi untuk mencapai output 2 mengenai penguatan pengelolaan hutan di KPH terpilih di lokasi program untuk mendukung pengelolaan daerah aliran sungai. Kegiatan utama yang diusulkan sedangkan untuk mencapai output 3 mengenai pemberdayaan masyarakat di desa-desa terpilih untuk mendukung pengelolaan daerah aliran sungai, kegiatan dilaksanakan di luar kawasan hutan. Kegiatan utama yang diusulkan adalah terkait dengan pencapaian output 4, pengembangan dan pengelolaan Taman Nasional Gandang Dewata. Kegiatan utama yang diusulkan adalah beberapa kegiatan yang mendukung pemulihan daerah aliran Sungai Mamasa melalui pengurangan sedimentasi adalah 1. Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Nama saya Ahmad, saya dari kelompok Tani Hutan Baka Maju di Kelurahan Beteng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Sementara melakukan proses pembangunan dam penahan, dan harapan kami itu adalah dengan adanya pembangunan dam penahan ini itu adalah dapat mengurangi daripada sedimentasi yang mengalir dari ke Sungai Sadang Mamasa. Kegiatan Forest Program 4 sebelum masuk ke Kelurahan Beteng itu dominansi masyarakat di sini mayoritas sebagai petani dengan pola penggunaan lahan itu masih melakukan pola monokultur, di mana kegiatan pertanian yang lagi diminati di kalangan masyarakat itu yang mereka tanam. Bukan pola tanam yang bersifat polikultur atau tanaman yang beragam. Nah, setelah Forest Program 4 masuk di tahun 2023, ada banyak kegiatan yang akan direncanakan, dan untuk saat ini sudah ada beberapa kegiatan yang telah dikerjakan. Kegiatan FP4 yang masuk di Kelurahan Beteng itu ada 4. Yang pertama, PES model pengayaan seluas 10 hektar. Kemudian ada kegiatan persemaian bibit rakyat berkelanjutan, terus ada bangunan konservasi tanah dan air berupa dam penahan sebanyak 4 unit, dan ada kegiatan agroforestry seluas 30 hektar. Salah satu kegiatan FP4 dalam hal ini adalah pelaksanaan reboisasi atau penanaman di kawasan hutan serta penghijauan di luar kawasan dengan skema agroforestry. Nama saya Paten Regi, Ketua Kelompok Tani Hutan Sipatuo, Desa Usadang, Kabupaten Pinrang. Saat ini mengerjakan agroforestry seluas 25 hektar dengan jenis tanaman alpukat, aligator, suren, kopi, dan ada jahe juga. Manfaat yang kami rasakan mendapat bantuan bibit, semoga berhasil dan dapat merubah pikir kami dari menanam jagung ke agroforestry.
Kami masyarakat dan anggota KTH berterima kasih kepada FPA 4 yang telah membantu kami memperbaiki hutan dan lahan di desa kami. Saya Aspin, fasilitator Desa Lembang Mesakada. Jadi pada hari ini saya bersama dengan pelaksana kegiatan agroforestry KTH Pasalambe. Jadi bisa kita lihat untuk lokasi kegiatan itu berada di belakang kami, yaitu dengan luas 31 hektar dengan jumlah anggota 39 anggota. Pada kegiatan ini sampai pada hari ini kelompok telah melaksanakan kegiatan penanaman pemasangan ajir. Jenis tanaman yang diadakan oleh kelompok KTH Pasalambe yaitu kakao, alpukat, kayu manis, mahoni, dan cabai. Yang kami lihat pada kegiatan agroforestry di Desa Lembang Mesakada itu antusias masyarakat untuk menanam itu cukup tinggi, khususnya tanaman jangka panjang. Harapan kami pada kegiatan ini yaitu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya anggota kelompok tani hutan KTH Pasalambe, dan bisa mengurangi sedimentasi yang turun ke Sungai Bakaru. Kalau di sini di desa kami KTH Buntu Pera ini di Desa Bumi Batu, Kecamatan Mamasa, sudah 3 bulan berjalan. Kendalanya Pak, terus terang saja ini masalah jalanan, akses masuk untuk membawa bibit dan semua alat-alat yang dipasang di lokasi RHL itu, utamanya bahan pondoknya Pak. Harapannya ke depan Pak supaya masyarakat itu melalui kegiatan RHL itu bisa mendapat kemajuan dari usaha, dari hasil usaha RHL tersebut. Masyarakat di sini sangat merespon dengan baik, dengan penuh semangat, karena kegiatan ini betul-betul boleh dirasakan masyarakat di desa kami, yang bisa juga menunjang masalah ekonomi masyarakat di desa kami, khususnya di kelompok KTH Buntu Pera di sini. Harapan kami selaku masyarakat, kami harapkan utamanya kepada balai untuk senantiasa setia mendampingi kami agar kegiatan ini, hal ini boleh berjalan dengan baik dan sekali kelak boleh berhasil. Menurut penglihatan saya sebagai kepala desa ini sangat luar biasa. Mengapa? Karena lahan-lahan yang selama ini tidur atau dengan kata lain tidak dikelola, ini sudah bisa dikelola dengan penanaman alpukat, dan ini sangat luar biasa bagi masyarakat. Kemudian di samping itu juga membantu masyarakat dalam hal perbaikan ekonomi, karena masyarakat sudah punya lapangan pekerjaan. Saya berharap bahwa setelah kegiatan ini, ya bukan hanya sampai di penanaman, tapi ini betul-betul berhasil dan dirasakan oleh masyarakat. Saya kira begitu. Dua, inovasi kebun bibit rakyat menjadi PBRB atau Persemaian Bibit Rakyat Berkelanjutan. Tujuan jangka panjang dari kegiatan ini adalah agar masyarakat dapat berinvestasi melalui pembuatan bibit dari persemaian, baik melalui bibit generatif atau dari benih maupun vegetatif, seperti stek batang, sistem sambung, dan lain-lain. Selain itu, lahan mereka juga dapat lebih produktif dengan adanya penanaman bibit tanaman berkayu maupun MPTS dari persemaian yang mereka buat. Kegiatan yang sedang berlangsung di Dusun Balakareke saat ini adalah kegiatan Persemaian Bibit Rakyat Berkelanjutan atau PBRB, yang dimana kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi sedimentasi di Sungai Bakaru, dan kemudian kegiatan ini juga untuk meningkatkan perekonomian di dalam
masyarakat terlebih khusus yang ada di dusun ini. Dan setelah bibit-bibit yang ada di tempat ini siap tanam, maka lokasi yang akan ditempati menanam itu lokasi di tempat ini di dusun Balakareke dan kemudian lokasi yang ada di Sumule. Nah, kemudian luas lokasi dari kegiatan persemaian bibit rakyat berkelanjutan ini sekitar 29,42 hektar. Nah, harapan kami secara pribadi dalam kegiatan ini, setelah kegiatan ini selesai, ada kegiatan lagi yang bisa masuk ke desa kami. Dan amat terlebih masyarakat yang ada di tempat ini berharap setelah kegiatan ini ekonomi dalam masyarakat yang ada di tempat ini bisa meningkat. Saat ini saya melaksanakan kegiatan PBRB yang mana pada kegiatan PBRB tersebut menangani beberapa tanaman. Yang pertama itu dari jenis kayu-kayuan, itu seperti suren, kemudian HBK dari seperti coklat, kemudian alpukat. Kegiatan ini sangat membantu untuk kelompok. Karena kenapa? Karena adanya kegiatan ini maka kelompok bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Harapannya ke depan bahwa mudah-mudahan dengan adanya PBRB ini tanaman yang kita disiapkan oleh pemerintah itu bisa tertanam secara menyeluruh dan bisa menambah pendapatan ekonomi masyarakat. Dari segi penghijauan tentunya bahwa kita harus menjaga kelestarian hutan, terutama menyangkut masalah aliran sungai Sadang. Demikian juga dengan kegiatan lain, seperti plot percontohan PES atau imbal jasa lingkungan. Kegiatan yang dilaksanakan khusus di sekitar Ring 1 wilayah PLTA Bakaru Pindrang seluas 30 hektar dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan daerah aliran Sungai Mamasa secara berkelanjutan melalui pemberian insentif berbasis kinerja bagi para pihak yang terlibat aktif dalam penyediaan jasa lingkungan. Dalam skema PES dilakukan 3 opsi kegiatan pengelolaan lahan berkelanjutan seperti agroforestry, rehabilitasi lahan terbuka, dan praktik pengayaan penutupan lahan semak belukar dan hutan muda yang diharapkan dapat meningkatkan jasa lingkungan secara optimal. Pada skema rehabilitasi lahan terbuka, yang menjadi sasaran model PES adalah penggunaan lahan dalam keadaan terbuka dan tidak ada kegiatan budidaya, dan atau lahan dalam keadaan berak atau lahan budidaya yang ditinggalkan oleh petani untuk pindah ke tempat lain untuk membuka lahan baru dalam sistem perladangan berpindah. Skema agroforestry yang diterapkan berupa model agroforestry sederhana berupa kombinasi penanaman sejenis pohon dengan 1-2 jenis komoditas pertanian hingga ke agroforestry kompleks yang memadukan pengelolaan banyak spesies pohon dengan aneka jenis tanaman pertanian dan bahkan juga dengan ternak atau perikanan. Kami sangat berterima kasih atas bantuan berupa tanaman dan pemeliharaan hewan. Karena itulah pokok usaha kami di kelompok kami ini. Kami juga sangat berterima kasih karena bantuan berupa tanaman alpukat, kemiri, uru, itu yang kami harapkan selama ini ternyata
tanaman sudah sampai di lokasi kami. Sampai sekarang ini kami selesai menanam. Harapan kami ke depan, semoga KTH terus membina kami sehingga peningkatan ekonomi kami di KTH terus meningkat untuk masa depan anak-anak kami. Sebelum adanya kegiatan ini, masyarakat dominan menanam jagung. Namun adanya kegiatan ini, masyarakat sudah mulai membuka pola pikir mereka untuk melakukan tanaman tahunan yang dapat mengurangi tingkat sedimentasi di Desa Supirang ini. Pola PES yang dilakukan di lokasi ini yaitu pola rehabilitasi dan agroforestry yang bermodel KTA. Dalam lokasi ini terdapat beberapa item kegiatan, yaitu guludan sebanyak 10 unit, toraks 10 unit, bak kontrol 10 unit, dan adapun bak kontrol permanen sebanyak 3 unit. Harapannya untuk kedepannya yaitu masuknya kegiatan ini di Desa Supirang ini yaitu mengurangi sedimentasi yang terjadi di Das Mamasa ini. Yang kedua, yang terutama untuk kelompok yaitu meningkatnya SDM masyarakat di sekitar lokasi kegiatan ini, terutama untuk anggota kelompok KTH Salupangi. Sedangkan melalui skema pengayaan, perlindungan dan pengamanan tegakan hutan yang sudah ada, maka diperlukan peningkatan kerapatan pohon dalam mempercepat pencapaian hutan klimaks. Harapan kami mudahan tanaman yang bantuan bibit yang kami tanam bisa berhasil dan bisa bermanfaat untuk kami semua, untuk masyarakat semua. Nah, dengan luas kebun yang kami kelola itu 10 hektar dan mengurangi sedimentasi khususnya di Sungai Mamasa atau Sungai Bekaru. Kegiatan strategis lainnya baik berupa penguatan kelembagaan di KPH maupun di kelompok masyarakat serta pengelolaan TNGD di bagian hulu daerah aliran Sungai Mamasa. Semua kegiatan tersebut pada prinsipnya juga akan berkontribusi bagi pemulihan daerah aliran Sungai Mamasa. Forest Program 4 kita laksanakan dengan tujuan utama untuk pemanfaatan, pengembangan hutan, dan lahan pertanian secara berkelanjutan, serta pelestarian hutan primer untuk perbaikan kondisi daerah aliran sungai, keanekaragaman hayati, dan penghidupan yang lebih baik di Kabupaten Mamasa dan Mamuju, Sulawesi Barat. Diharapkan target indikator program ini dapat terus menjadi motivasi kita dalam pelaksanaan kegiatan Forest Program 4, sehingga nanti di akhir program kita dapat dengan bangga mencapai target yang telah disepakati dan menjadi salah satu bukti keberhasilan yang kontinu yang dapat kita rasakan bersama, khususnya di tingkat tapak oleh masyarakat.